Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Dewan Hakim Cabang Syarhul Quran pada pagi hari pada siang hari ini untuk bidang tilawah, yang pertama Bapak Dr. Andus Haji Abdullah SY, yang kedua Bapak Haji Abai Hadi SPDI, yang ketiga Bapak Dr. Andus Haji Nurdin Masyur. Bidang terjemahan materi 1. Bapak Dr. Haji Syamsu Syauqani LCMA. 2. Ibu Haja Rahmi Kusbandia MPDI. 3. Bapak Muhammad Mufti Imam Suyanto MP. Bidang penghayatan dan retorika, yang pertama Bapak Haji Lalu Fahmi Husain LCMA, yang kedua Bapak Dr. Andus Haji Suparwan MSI, yang ketiga Bapak Imamul Arif MPDI. Panitra Ibu Suharlin SIP dan Ibu Kurniati Wilman SPM. Majelis Hakim yang mulia, para peserta, official dan para pengunjung yang berbahagia, sebelum penampilan peserta kita dengarkan terlebih dahulu kata tertib dan arahan dari Ketua Dewan Hakim Majelis Syarhul Quran. Kepada Ketua Majelis Hakim disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Hakim Musabaqah Tilawatul Quran ke-30 Cabang Syarhul Quran, yang saya hormati segenap panitia, ofisial dan pendamping, serta seluruh peserta yang berbahagia. Mohon izin saya bacakan tata tertib Musabaqah Syarhul Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 1. Musabaqah Syarhul Quran adalah jenis lomba penyampaian pesan isi dan kandungan Al-Quran dengan cara menampilkan bacaan Al-Quran, deklamasi terjemah, dan uraian yang merupakan kesatuan yang serasi. 2. Peserta atau regu dapat didiskualifikasi atau gugur hak tampilnya jika A. Regu hanya beranggotakan 1 orang, B. Tidak hadir dalam sesi penampilan tanpa pemberitahuan dan surat keterangan resmi, C. Tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 kali. 3. Regu pemenang pada babak penyisihan berhak maju ke babak final. 4. Lama penampilan setiap regu 15 sampai 20 menit. 5. Tata cara penampilan. A. Pensyarah tidak perlu memperkenalkan diri atau menyebut asal daerah. B. Salam hanya diucapkan pada awal dan akhir uraian. C. Pada saat penampilan, peserta dalam keadaan berdiri dan tidak diperbolehkan duduk, melangkahkan kaki, dan melenggak-lenggokkan badan. 6. Penampilan dimulai dengan pengantar, pembacaan ayat Al-Quran, kemudian menerjemahkannya secara deklamasi, dan selanjutnya menguraikan isi serta kandungannya dengan teknik berpidato yang natural. 7. Pembacaan ayat-ayat Al-Quran dengan qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz secara hafalan dengan martabat mujawwad. 8. Tanda mulai. Persiapan berhenti
dan habisnya waktu diatur oleh majelis hakim dengan isyarat lampu atau bel. Lampu kuning pertama sebagai tanda persiapan. Lampu hijau sebagai tanda penyajian dimulai. Lampu kuning kedua sebagai tanda persiapan habisnya waktu, dan lampu merah sebagai tanda habisnya waktu. Demikian tata tertib Musabaqah cabang Syarhil Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan terima kasih kepada yang tulis. Selanjutnya kita langsung ke Untuk penampilan pertama, kami panggil peserta dengan nomor tampil SI008. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil SI008 untuk menaiki podium. Bersiap-siap untuk peserta dengan nomor tampil SI009. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan dan arif dan bijaksana, hakim sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Suku Sunda, suku Banjar hidup rukun di Indonesia. Bapak Ibu apa kabar? Apakah sehat semuanya?
kontemporer dalam bukunya Multiple Intelligence menyatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya berperan 20% dalam menunjang kesuksesan seseorang dan 80%-nya ditentukan oleh kecerdasan spiritual. Hadirin, dengan kecerdasan spiritual ini, iman tetap kuat terpatri, kondisi emosi tetap terkendali, menjadi insan yang berbudi pekerti dan berkarakter terpuji. Insan seperti inilah yang akan bermanfaat bagi negeri dan ibu pertiwi. Namun sebaliknya, jika seseorang berilmu tinggi tapi tidak berkarakter terpuji, maka bangsa akan merugi dan kemajuan negara pun hanya tinggal mimpi. Apalagi jika bangsa kita dipenuhi oleh generasi muda yang berwawasan luas dan fisiknya tangkas, tetapi tidak waras, hatinya culas, jiwanya puas dan pergaulannya bebas tak terbatas, maka bangsa kita akan terjejas, tertindas, bahkan cita-cita berbangsa pun akan kandas tak berbekas. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat betapa pentingnya pendidikan karakter dalam mewujudkan bangsa yang hebat dan tangguh, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Dengan landasan Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Menurut ilmu balaghah, kalimat wal yakhsha dalam ayat tadi merupakan insya'iyah talabi.
karena di dalamnya terdapat amr atau perintah. Al-amru talabul fi'li ala wajhil isti'la ay minal a'la ilal adla. Amr adalah suatu tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Demikian ungkapan Syekh Ali Jalil dalam kitab Al-Balaghah Al-Wajihah halaman 179. Syekh Abu Sana, Syekh Abduddin Mahmud Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim Wastab'il Masal juz 4 halaman 213 baris pertama dari atas menafsirkan ayat tersebut. Ay bi yakhshallaha ta'ala aw yakhafu ala auladihim. Hendaknya kita takut kepada Allah atau merasa khawatir terhadap adat-adat keturunan kita. Dengan demikian hadirin, wajib bagi saya, saudara dan seluruh umat Islam untuk merasa takut kepada Allah jika generasi mendatang menjadi generasi yang lemah. Karena barang tentu persaingan dan tantangan di masa depan akan lebih berat dan keras. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita lakukan untuk memperkuat pendidikan karakter menuju jadi diri bangsa? Sebagai jawabannya, manusia harus memiliki 3 kualitas. Pertama, Kualitas awal, kedua, kualitas intelektual, dan yang ketiga, kualitas spiritual. dengan demikian, bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang memiliki inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, Kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Inilah kualitas awal. bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang cerdas, Memiliki pengetahuan yang berkelas berwawasan luas, dan berpikir keras. Inilah kualitas intelektual. dan bangsa kita pun dituntut untuk mempersiapkan orang-orang yang benar, Menjadi pribadi yang beriman, individu-individu yang berakhlak mulia, serta bersuara yang berhati emas dan berintegritas. Inilah kualitas spiritual. hadirin. Di samping 3 kualitas tadi, agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, maka dibutuhkan juga generasi muda yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal tersebut dipertegas oleh firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuruna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Hadirin, inilah ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi
yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Di sisi lain, untuk mengimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi dibutuhkan juga pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui, pendidikan karakter merupakan proses pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif dalam individu melalui pendidikan formal dan non-formal. Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap dirinya sendiri serta orang lain. Lalu, bagaimanakah langkah yang harus kita lakukan untuk memperkuat pendidikan karakter menuju jati diri bangsa? Jawabannya adalah, pertama, Indonesia wajib memiliki visi untuk mewujudkan pendidikan karakter yang mencerminkan jati diri bangsa. Kedua, membentuk generasi muda yang memiliki integritas, moral, dan rasa tanggung jawab sosial. Ketiga, membangun karakter individu yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. Untuk itu, laksanakanlah tugas untuk membentuk anak didik yang beriman imania, berilmu amalia, dan beramal ilmiah. Jika hal tersebut kita aplikasikan dengan sungguh-sungguh, maka hal itu merupakan jihad di jalan Allah, dan Allah akan memberikan jalan keluar serta memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebajikan sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Sadaqallahul Azim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, pada syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa merupakan upaya bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk membentuk individu yang berkarakter baik dengan topangan iman yang kuat, Ilmu yang mantap, serta pembahasan intek dan intak yang hebat. insya Allah negara kita akan tangguh dan maju. Sebelum kami tutup, izinkan kami untuk membawakan sebuah lagu yang berjudul Malu Malu Dong yang diciptakan oleh Dani Wardani yang kami ubah liriknya. Bangsa Indonesia butuh generasi yang hebat, berlandaskan ilmu, juga berkarakter menuju jati diri bangsa. Bangsa Indonesia butuh generasi yang hebat, berlandaskan ilmu, juga berkarakter menuju jati diri bangsa. Membaca buku perpustakaan, Indonesia maju dengan pendidikan. Mendalam di tepi laman. Mohon maaf atas segala kesalahan. burung kian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Naqulu lakum syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum
Untuk penampilan selanjutnya, peserta dengan nomor tampil SI 009. Mohon bersiap-siap untuk peserta dengan nomor tampil SI 010. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Islam adalah agama antroposentris yang memberi penekanan atau prioritas pada masalah-masalah kemanusiaan universal melalui ibadah sosial dan bukan ajaran teosentris yang bertumpu pada ibadah ritual. Namun fakta menunjukkan insiden pada tahun 2020, ujaran kebencian dalam ruang digital sangat cepat menyebar di kalangan pengguna online serta meningkat menjadi tindak kekerasan dan kejahatan. Sebuah infografis yang dikeluarkan oleh Facebook mengenai ujaran kebencian melalui platform
sekalian, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik pada platform digital. Di antaranya, pertama, membangun kebijakan dan pedoman yang jelas. Kedua, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi. Dan yang ketiga, melibatkan komunitas online dalam upaya melawan penyebaran ujaran kebencian. Namun sangat disayangkan hadirin, wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal. Bahkan tidak mustahil jika di negeri ini terjadinya konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul? Lalu, bagaimana upaya mengantisipasi agar identitas, ajaran, dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah masyarakat multikultural ini? Sebagai jawabannya, penguatan moderasi beragama melalui platform digital di tengah masyarakat multikultural adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول
Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentukan pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi di atas manusia dan Rasul, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Dan sungguh itu sangat amatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak membiarkan itu iman. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Firman Allah dalam ayat tersebut masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbalal kiblat. Ayat ini diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat yang moderat serta berada di tengah-tengah masyarakat multikultural. Seperti yang kita ketahui, multikultural adalah keberagaman kebudayaan. Kultur atau kebudayaan itu sendiri tidak lepas dari 4 hal, yaitu aliran agama, suku, ras, dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa multikultural tidak hanya terkait dengan perbedaan budaya, tetapi juga keberagaman agama, ras, dan etnis. Beberapa sikap yang terlihat di Trans SP4 untuk mewujudkan kerukunan antar suku pada masyarakatnya antara lain: pertama, sikap solidaritas multikultural; kedua, terbuka terhadap kebudayaan lain dan sikap komunikasi yang baik; dan yang ketiga, sikap solider dan toleran serta menjadi pribadi yang menolak kekerasan. Untuk itu, kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kami ubah liriknya. Indonesia negara multikultural, beragam bahasa, perlainan ras, berbeda agama serta budaya, tetapi disatukan oleh tujuan. Indonesia negeriku, engkau penjiwa martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Takbir, Allahu Akbar. Namun sayang hadirin, tinta emas ini berubah menjadi tinta kelam, karena julukan umat Islam sebagai umat moderat di kawasan ASEAN ini identik sebagai umat ekstremis, umat radikalis, umat separatis, bahkan umat teroris. Sebagai contoh kelam, terjadi sederetan kasus terorisme dan radikalisme di berbagai wilayah di negeri ini, mulai dari kasus pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme di Mapolda Riau, bom bunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama kasus menggunakan bom yang menyebabkan 3 gereja hancur lebur, yang mengakibatkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini
berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi dalam menumbuhkan sikap moderat dalam keberagaman menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Upaya pengaruh keutamaan mainstreaming moderasi beragama secara terus-menerus melalui dialog dan saluran kanal ruang digital sangatlah penting sehingga media sosial menjadi ruang kontestasi merebut narasi keagamaan yang moderat dan memiliki toleransi yang tinggi. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada, termasuk beda agama, dalam prinsip moderasi beragama tidak dibenarkan menutup ruang-ruang hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda agama. Dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Setuju? Kini saatnya kita sebagai bangsa menatap masa depan dengan mau bergandeng tangan. Dengan demikian, syarahan tadi dapatlah kami ambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, berlainan bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai sikap implementasi dalam moderasi beragama, segala perbedaan yang ada akan menjadi modal utama membangun bangsa. Sebelum kami tutup syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan bersama kerabat sehingga sebentar membeli pulsa. Indonesia sungguh sangatlah hebat mewujudkan persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar tentu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari kami. Burung kian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Musik nasi kita
Ya, selamat pagi.